Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, SPD SD, guru kelas di MI Nurul Islam Yoso Wilangun Kidul, Lumajang, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK Winsa Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0621082523 pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 5 dengan tema ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita kelasnya. Ya, aman. Kira aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, semuanya berdiri. Baik, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ya. Secara bersama. Indonesia airku, tanahku, padaku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Semuanya coba anak lihat kanan kiri kalian, apakah ada dari teman kalian saat ini yang tidak masuk? Mana? Jadi semuanya masuk ya. Mbak Rikis, Ani, Adila, Moza, Suka, Setia, Abbas, Akbar. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin bertanya tentang pelajaran yang kemarin terkait panca indera pendengaran. Ya. Siapakah yang tahu tentang macam-macam pada indera pendengaran, bagian-bagian dalam telinga? Siapa yang bisa? Oke, Zahwa, silakan berdiri. Makanya, 1. Nah, 2.
dan telinga. 3. Sabaran kasih. Oke. Coba tangan. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu agar pembelajaran pagi hari ini tambah semangat dengan melakukan tepuk semangat. Bisa ya? Bisa. Tepuk semangat. Anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Jadi mohon kalian semua setelah ini menyimak video yang akan Pak putar ini, disimak dengan baik-baik, dicermati dan dipahami agar supaya nanti kalian bisa paham betul apa saja yang ada di dalam video ini ya. Baik tentang makhluk hidup, hewan, tumbuhan dan yang lain lah. Saya tolong dicermati dengan baik. Coba kalian perhatikan apa yang kamu lihat di sana. Tentunya kalian akan melihat luasnya air dari semua bangunan yang lembut di sekitarnya, juga rumputan yang tumbuh hangat. Nah, ada juga hewan yang berada di darat, di udara, maupun di dalam air. Bukan hanya itu saja, di danau juga pasti ada yang namanya air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Dan kalian juga harus tahu bahwa semua itu adalah bagian dari ekosistem danau. Oke, untuk pembelajaran dari kali ini bersiaplah kegiatan satu sama sekali ya. Dan mari kita belajar apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi pribadi antara makhluk hidup dengan lingkungan atau ekosistem kumpulan makhluk hidup atau piramid dan benda-benda hidup atau piramid yang saling berinteraksi dan membentuk satu sama lain. Di dalam ekosistem, komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Komponen biotik ini adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup seperti cahaya matahari, air, darah, bebatuan, dan tanah. Kemudian dalam komponen biotik ini tersusun atas 3 jenis populasi hidup di suatu tempat, misalkan populasi dari kuda dan populasi dari sapi, serta ada juga populasi dari kambing. Ekosistem terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu ekosistem darat, yang kedua yaitu ekosistem air. Nah, di dalam ekosistem darat terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Di dalam hutan hujan ini memiliki curah hujan yang kurang. Di dalam ekosistem kubu terdiri atas padan pasir yang sangat kering dan lunas. Kemudian ada ekosistem taiga yang biasa. Kemudian ada juga jenis-jenis dari ekosistem air. Yang pertama ada ekosistem air tawar. Contoh dari ekosistem air tawar adalah kolam, danau, dan sungai. Kemudian ada ekosistem air asin, yang contohnya yaitu ekosistem yang berada di laut. Dan yang terakhir ada ekosistem air payau, adalah peralihan antara air tawar dan air asin, yang contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Tentunya ekosistem juga dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama disebabkan oleh pencemaran laut, dan yang kedua disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor karena bencana alam contohnya seperti gempa bumi, kemudian gunung meletus, ada kekeringan, api puting beliung, dan tsunami. Kemudian faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia contohnya adalah longsor, kebakaran hutan, banjir, pencemaran air, dan polusi udara.
serta menjaga kelestarian hutan agar paru-paru dunia tetap terjaga. Nah, itu tadi materi mengenai ekosistem. Semoga ada kebaikan kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, barusan setelah kalian menyimak video yang ada di depan kalian ini, kita dapat mengetahui bahwa ekosistem itu ada dua macam. Yang pertama ekosistem darat, yang kedua ada ekosistem air. Dan itu pun masing-masing ada komponen-komponennya. Nah, di sini Pak Guru akan membentuk paling tidak 5 kelompok dari kalian agar supaya kalian dapat memahami betul apa yang telah kita simak tadi. Nah, sekarang bentuk menjadi 5 kelompok. Ya. Karena kelompok sudah siap semua, maka di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian agar supaya kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompok kalian terkait apa yang telah kita lihat dan simak di video barusan. Siap ya? Siap. Baik, berarti kelompok yang sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan, siapkan satu anak teman kalian untuk mempresentasikan ke depan. Ayo siapa? Dari kelompok 2. Siapa? Siapa? Aisyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan video ini. Satu, contohnya baca. 2, contohnya saja. 3, buku. 4, pura-pura. 5, saja. 6, bisa. 7, sakit.
mari kita sama-sama melihat dan menyimak permainan game yang ada di depan. Kelompok 5, sakit, maju ke depan. Kamu sentuh mana yang kamu. Jadi kesimpulannya pembelajaran pada bagian ini, yang pertama kita bisa memahami terkait ekosistem. Ada ekosistem darat dan air, yang mana di situ beberapa hewan ada di dalamnya. Ya. Dan juga terkait tentang kebencanaan alam yang dapat merusak ekosistem. Nah, di situ diakibatkan satu tadi oleh angin puting beliung, oleh gempa bumi, ada tsunami, dan juga gunung meletus. Jadi bagaimana cara kita agar supaya ekosistem ini tetap lestari? Maka perlu diadakannya yang namanya reboisasi, penanaman hutan yang gundul agar supaya paru-paru dunia tetap lestari. Jadi seperti itu. Siap ya untuk menjaga kelestarian alam? Siap. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa. Pada kelas dipersilakan. Siap.